Film Korea ini menceritakan tentang seorang siswa yang dikucilkan akibat punya kelebihan bisa melihat hantu. Ia akhirnya memilih pindah sekolah ke kampung halaman dan bertemu hantu siswi cantik. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Kisah diawali dengan seorang siswa bernama Insu yang sedang teleponan dengan ibunya di kereta. Si ibu menanyakan keadaan Insu, dan Insu mengaku nyaman sekolah di Korea daripada di Amerika. Insu juga mengaku tidak pernah lagi melihat hantu, tapi setelah mematikan panggilan, kalung jimat Insu tiba-tiba berputar. Insu pun melihat sekitar, dan di kereta itu ternyata ada hantu. Insu berusaha tenang, tapi kemudian Insu didatangi para murid di sekolahnya dan langsung dikucilkan. Para murid sudah mendengar cerita tentang Insu, bahwa di sekolah lamanya ada rumor tentang Insu yang bisa melihat hantu dan jadi pembawa sial. Insu pun menyangkal dan menjelaskan bahwa cerita yang para murid dengar tentang dirinya adalah cerita bohong. Insu sebenarnya melihat hantu di kereta itu, tapi di hadapan para murid, ia berpura-pura tidak melihatnya. Para murid pun pergi, hingga hantu di kereta yang tidak senang karena tidak dilirik Insu. Akhirnya, Insu langsung buru-buru kembali ke rumah. Hanya saja di pundaknya tiba-tiba Insu tak bisa bergerak, dan hantu itu ternyata minta tolong agar Insu mencari jasadnya. Insu pun jadi minta bantuan polisi. Sampai saat polisi menemukan jasad si hantu pun akhirnya menjerit histeris. Setelah waktu berlalu, Insu menghubungi pamannya dan berniat kembali ke kampung halaman. Insu mengaku merasa kesepian, tapi si paman tidak setuju karena jika Insu tinggal bersama si paman, akan ada lebih banyak hantu yang mengikuti mereka. Si paman ini rupanya juga bisa melihat hantu, dan ia juga tidak bisa kemana-mana karena ia fobia dengan ruang terbuka. Insu jadi jujur bahwa ia lelah karena terus diikuti hantu, tapi si paman menyalahkan Insu karena setiap ada hantu yang datang, Insu bukannya mengabaikan, tapi malah selalu membantu para hantu itu. Jadi wajar saja jika ada banyak hantu yang mengikuti Insu. Insu pun akan segera pulang ke kampung untuk tinggal bersama paman, dan si paman tidak bisa menolak karena rumah yang si paman tempati itu milik orang tuanya Insu. Insu lalu mengungkit soal teman SD-nya yang bernama Ayong, hingga si paman pun ingat bahwa Ayong adalah teman kecilnya Insu yang sudah meninggal. Hari berikutnya, Insu menaiki bus menuju kampung halaman, tapi malah melihat hantu seorang siswi. Insu pun memalingkan wajah, tapi hantu siswi itu tersenyum karena ia tahu sebenarnya Insu bisa melihatnya. Singkatnya, Insu akhirnya tiba di rumah paman yang di sekelilingnya sudah dipasang banyak jimat. Si paman lalu bertanya mengapa Insu tidak lanjut tinggal di Amerika bersama orang tuanya, dan Insu mengaku bosan tinggal di sana karena tidak bisa berkomunikasi dengan hantu. Jadi Insu akhirnya memilih tinggal bersama si paman, karena dengan begitu Insu lebih merasa tentram meskipun nantinya akan diikuti banyak hantu. Setelah waktu berlalu, Insu pindah ke sekolah baru. Murid wanita bernama Hyunji pun langsung menggoda Insu, tapi Insu tidak menanggapi. Pelajaran kemudian dimulai, tapi Insu tidak bisa fokus dan merasa tidak nyaman. Insu jadi memperhatikan sekitar, hingga ketika melihat ke arah jendela, malam harinya Insu langsung memberitahu si paman bahwa tadi di sekolah ia dikejutkan dengan hantu yang mengenakan masker dan memakai seragam sekolah. Hantu masker itu memberi cap telapak tangan yang dipenuhi darah, membuat si paman menduga hantu masker itu pasti menyimpan banyak dendam. Insu bertanya apa yang harus ia lakukan jika bertemu hantu masker lagi, dan si paman menyarankan Insu untuk menjauhinya. Hari berikutnya, sepulang sekolah, Insu melihat wanita buta duduk bersama anjing yang menjaganya. Insu jadi langsung menggambar wanita buta dan anjingnya, tapi kemudian Insu dihampiri oleh hantu siswi yang sebelumnya sempat ia lihat. Hantu siswi itu memuji gambar Insu, tapi setelah murid bernama Hechul datang, hantu siswi itu tiba-tiba menghilang. Hechul langsung merampas gambarnya Insu, dan ia bingung mengapa Insu menggambar wanita buta bersama seekor anjing, padahal yang Hechul lihat, wanita buta itu duduk sendirian.
Insu pun jadi sadar bahwa anjing penjaga itu sudah mati, tapi arwahnya tetap berada di dekat si wanita buta untuk menjaganya. Hechul dan temannya lalu membawa Insu ke tempat sepi karena Hechul ingin memberi Insu pelajaran. Insu bertanya apa kesalahannya dan Hechul menegaskan Insu telah membuat kesalahan karena sudah menggoda Hyunji. Insu jadi menegaskan bahwa ia tidak tertarik dengan Hyunji, tapi ucapan itu justru membuat Hechul makin kesal. Hechul memperingati Insu untuk tidak dekat-dekat dengan Hyunji karena jika Insu berani melakukan itu, Hechul akan menyebarkan rumor soal Insu dan teman SD mereka yang bernama Ayong. Nah, jadi dulu Hechul ini ternyata teman SD-nya Insu. Dulu Hechul pernah mengintip saat Insu memberitahu guru soal Ayong yang tenggelam dan tidak bisa bernafas. Dan alasan Insu memberitahu itu ke guru karena hantunya Ayong yang dalam keadaan basah kuyup saat itu ada di hadapan Insu dan minta tolong. Tapi guru malah tidak percaya dengan Insu karena di hadapan Insu tidak ada siapapun. Guru hanya bingung melihat genangan air di lantai dan ia tidak tahu dari mana asal air itu. Sekarang Hechul memperingati Insu untuk menjauhi Hyunji karena ia tidak mau melihat pacarnya bergaul dengan seorang indigo. Malam harinya di sebuah rumah, ada seseorang yang baru saja membunuh anjing milik seorang siswi bernama Sung. Di pagi harinya, Sung jadi memberi kabar ke ibunya tentang anjing mereka yang menghilang. Dan dari kejauhan, rupanya ada seorang pria yang mengamati Sung. Sung yang menyadari itu jadi melanjutkan langkah, tapi Hyunji dan temannya tiba-tiba muncul mengagetkan Sung. Mereka pun pergi bersama, dan kepergian mereka itu masih diawasi seorang pria. Setelah itu Sung kembali ke rumah, tapi ia langsung terdiam saat melihat ada plastik hitam berisi cairan merah, dan di lantai juga ada kalung anjingnya. Sung yang penasaran jadi ingin mengeceknya, tapi tiba-tiba Sung pun berteriak histeris karena darah anjingnya ternyata baru saja tumpah di tubuhnya. Sung buru-buru membersihkan diri, namun saat menengok, Sung pun langsung mengayunkan pisau agar hantu masker itu menjauhinya. Dan Sung juga langsung menghubungi temannya, memberitahu bahwa ia baru saja didatangi oleh Sehi. Si teman yang tak bisa mendengar dengan jelas jadi minta Sung bicara dengan tenang. Tapi Sung tiba-tiba diculik seorang pria. Hyunji yang di sekolah juga bingung dengan Sung yang tidak bisa dihubungi. Tapi Hyunji merasa Sung mungkin sepertinya kabur lagi dari rumah. Setelah itu Insu yang duduk sendirian kembali didatangi hantu siswi. Insu jadi berusaha mengabaikan, tapi hantu siswi sudah tahu bahwa dari awal Insu bisa melihatnya. Hantu siswi pun minta Insu tidak khawatir karena tujuannya mendekati Insu bukan untuk minta tolong agar Insu mengobati rasa dendamnya. Alasan hantu siswi mendekati Insu hanya karena ingin ditemani, sebab hanya Insu satu-satunya manusia yang bisa diajak bicara. Insu yang lega jadi mulai bertanya informasi pribadi tentang hantu siswi. Tapi hantu siswi tidak tahu namanya dan tidak tahu di mana sekolahnya karena mungkin ia sudah menjadi hantu. Hantu siswi lalu menyaksikan Hechul memukul temannya dan ia tidak habis pikir dengan Insu karena Insu sama sekali tidak membela. Tapi hantu siswi tiba-tiba ketakutan dan langsung pergi karena hantu masker akan datang. Insu jadi menggunakan kalung jimatnya untuk mendeteksi keberadaan hantu hingga Insu akhirnya menemukan hantu berambut panjang yang sedang menghabiskan banyak susu. Biar gampang nyebutnya, hantu rambut panjang ini kita sebut saja kuntilanak. Dan Insu yang tak mau berurusan dengannya akhirnya jadi mengabaikan. Di sisi lain, Sung kini ternyata sudah dalam keadaan disekap. Sung tidak bisa apa-apa hingga tiba-tiba lemari Sung pun semakin menjerit saat lemari itu terbuka dan seorang pria yang mengawasi dari luar tidak memperdulikan jeritan Sung. Sementara Insu yang masih kepikiran dengan perkataan hantu siswi jadi curhat ke si paman. Si paman minta Insu agar mengabaikan perkataan hantu siswi, tapi Insu tetap merasa bersalah karena hanya bisa diam ketika melihat siswa lain dipukul. Insu sangat malu karena hantu saja punya perasaan, sedangkan dirinya yang manusia malah mengabaikan. Andai dari dulu Insu punya keberanian dan tidak bungkam,
mungkin pelaku yang membunuh Ayong juga pasti bisa ditangkap lebih cepat. Si paman jadi minta Insu melupakan rasa bersalahnya, karena dulu Insu juga menjadi korban, sampai-sampai Insu harus meninggalkan kampung halaman. Si paman pun lanjut mengangkat alat berat, tapi ia jadi tidak fokus karena si kuntilanak muncul dari atas genteng. Setelah waktu berlalu, Insu memberitahu wanita buta bahwa anjing penjaganya yang sudah meninggal sampai kini masih berada di sisi wanita. Hantu siswi pun menunjukkan posisi anjing itu berada, hingga wanita buta yang mendengar suara hantu siswi jadi menganggap hantu siswi sebagai pacarnya Insu. Hantu siswi sempat bingung dengan wanita buta yang bisa mendengar suaranya, tapi mungkin itulah kelebihan yang Tuhan berikan untuk wanita buta. Setelah itu Insu jalan bareng dengan hantu siswi sambil menceritakan awal mula dirinya bisa melihat hantu. Hantu pertama yang Insu lihat adalah hantu teman SD-nya yang bernama Ayong, yang mana saat itu Ayong meninggal dan jasadnya ditemukan di sungai. Sejak saat itu Ayong mulai terus menghantui Insu, karena Insu tahu pembunuh Ayong, tapi Insu terus memilih bungkam. Setelah kejadian yang menimpa Ayong, Insu akhirnya pergi meninggalkan kampung halaman, dan hantu siswi jadi menanyakan alasan Insu kembali. Insu hanya yakin Ayong pasti menunggunya. Jadi setelah itu Insu mengajak hantu siswi mengunjungi rumah Ayong. Sampai saat ini keadaan ibunya Ayong rupanya masih depresi, dan Insu jadi disambut oleh ayahnya Ayong yang senang karena Insu masih mengingat putrinya. Si ayah berterima kasih karena berkat Insu akhirnya mereka bisa menangkap pelaku yang membunuh Ayong. Jadi sekarang Insu tidak perlu lagi merasa bersalah karena si ayah ingin Insu melanjutkan hidup dan bahagia. Insu pun tak bisa menahan sedihnya hingga hantu Ayong akhirnya muncul dengan keadaan yang lebih baik. Ayong pun tersenyum hingga akhirnya setelah itu Ayong melambaikan tangan untuk perpisahan. Kesedihan jelas masih sangat terasa di hati Insu, tapi setidaknya kini ia lega karena akhirnya Ayong bisa pergi dengan tenang. Insu pun melanjutkan keseharian bersama hantu siswi dengan bersepeda dan mengajak hantu siswi melakukan beberapa hal. Dua makhluk dari alam yang berbeda itu bisa-bisanya melakukan keromantisan, seolah-olah seperti pasangan serasi yang tidak dapat dipisahkan. Setelah itu, Insu kembali ke sekolah dan menyaksikan Hyunji sedang merundung seorang siswa. Insu yang kini sudah lebih peduli jelas menghentikan Hyunji, membuat Haechul tidak senang. Tapi Hyunji akhirnya berhenti merundung dan pergi. Sekembalinya ke rumah, Insu menggambar wajah hantu siswi, tapi hantu siswi yang masih ingin bermain jadi terus mengganggu Insu. Setelah itu Insu menonton berita tentang penangkapan pelaku pelecehan dan pembunuhan. Pelaku yang memakai masker itu jadi mengingatkan Insu tentang hantu masker yang sebelumnya ia lihat di sekolah. Tapi saat ingin bertanya soal hantu masker ke si paman sedang sibuk mengurus si kuntilanak. Insu jadi bertanya-tanya seberapa besar sebenarnya dendam hantu masker sampai harus gentayangan memakai masker, hingga si kuntilanak pun tiba-tiba menjawab bahwa hantu masker adalah Sehi. Di sisi lain, temannya Hyunji dan Haechul yang masih berada di sekolah kini bermesraan di kelas. Temannya Hyunji lalu izin ke toilet, hingga temannya Haechul yang ditinggal sendirian tiba-tiba dipukul seseorang. Temannya Hyunji kemudian mendengar suara, tapi saat mengecek sekitar tidak ada apa-apa. Temannya Hyunji jadi ingin keluar, tapi tiba-tiba temannya Hyunji yang ketakutan jadi berlari menuju kelas, tapi telapak tangan berdarah muncul mengagetkannya. Temannya Hyunji jadi ingin keluar, tapi jasad temannya Haechul yang tiba-tiba muncul di depan pintu membuat langkahnya terhenti. Temannya Hyunji pun langsung menghubungi Hyunji dan langsung memberitahu bahwa ia melihat Sung memakai masker menyeramkan seperti Sehi. Tapi temannya Hyunji malah mendengar suara Sehi. Sampai saat menengok, Sehi ternyata ada di sana. Temannya Hyunji pun berusaha menahan takut dan ingin keluar. Namun sialnya, setelah waktu berlalu, detektif yang mendapat kabar soal Sung, temannya Hyunji dan Haechul yang tiba-tiba menghilang, jadi bertanya ke pihak sekolah.
Hyunji dan Haechul yang ditanya mengaku tidak tahu apa-apa, dan wali kelas menduga mungkin mereka hanya kabur karena mereka memang anak-anak nakal. Hyunji lalu kembali ke kelas, dan ia tampak tidak tenang saat mendengarkan rekaman panggilan temannya yang sebelumnya memberitahu melihat Sung yang memakai masker menyeramkan seperti Sehee. Insu lalu menanyakan tentang seorang siswi bernama Sehee ke murid di depannya, dan si murid memberitahu bahwa Sehee mengakhiri hidup beberapa hari yang lalu. Insu yang penasaran jadi minta fotonya Sehee, hingga Hyunji yang semakin tidak tenang jadi menegaskan tidak ada murid yang punya foto Sehee karena Sehee anak nakal. Insu yang tidak percaya jadi maju ke depan untuk minta foto Sehee, tapi tak ada satupun murid yang menanggapi. Murid kacamata sebenarnya ingin memberikan fotonya Sehee ke Insu, tapi karena dipelototi Hyunji, si kacamata jadi takut. Sepulang sekolah, Insu kembali bermain bersama hantu siswi, hingga tak lama Insu mendapat kiriman foto Sehee dari murid kacamata. Insu kemudian jadi mengajak hantu siswi bicara, karena mungkin saja hantu siswi mengetahui alasan gadis bernama Sehee mengakhiri hidupnya. Hantu siswi pun memberitahu bahwa satu-satunya orang yang penasaran dengan kematian Sehee hanyalah Insu. Hantu siswi akhirnya mulai menjelaskan alasan hantu Sehee gentayangan mengenakan masker, hingga setelah mendengar itu, Insu langsung mendatangi Haechul dan mencoba menghajarnya. Tapi sayangnya Insu kalah, hingga Hyunji jadi langsung melerai. Insu pun menyalahkan Hyunji, Haechul dan semua murid karena merekalah yang menjadi penyebab Sehee mati. Insu memastikan bahwa Sehee akan menghukum mereka, hingga Hyunji yang takut jadi bertanya apa yang harus mereka lakukan. Insu minta Hyunji dan semua murid minta maaf secara tulus ke Sehee dan mengakui semua perbuatan salahnya. Haechul jadi bingung mengapa mereka harus minta maaf, padahal Sehee sendiri yang memilih mengakhiri hidupnya. Tapi Insu tetap menyalahkan Haechul dan semua murid, hingga Haechul yang tak terima jadi lanjut menghajar Insu. Ketakutan makin terlihat jelas di wajah Hyunji karena ia sadar dirinya bersalah. Hyunji jadi menghentikan Haechul, dan setelah itu mereka pergi. Haechul lalu minta Hyunji agar tidak memikirkan perkataan Insu, tapi Hyunji justru membenarkan perkataan Insu bahwa mereka memang bersalah. Hyunji yakin hilangnya teman-teman mereka pasti ada kaitannya dengan Sehee, karena Hyunji telah mendapat kiriman potongan gambar wajah seorang pria yang menculik Sung. Penculiknya hanya kelihatan setengah wajah, tapi Hyunji yakin mereka pasti mengenali penculik itu, karena sebelumnya penculik itu juga pernah menatap tajam mereka pada saat mereka berada di pemakaman Sehee. Haechul yang ingat pun langsung menyadari bahwa penculik itu adalah ayahnya Sehee. Setelah itu, Insu kembali ke rumah dan si paman baru saja membuat piramid agar tidak ada lagi hantu yang mendekati mereka. Tapi Insu memberitahu piramid yang paman buat gagal menangkal hantu karena di belakang paman masih ada si kuntilanak. Insu jadi minta si paman agar tidak kasar kepada si kuntilanak, karena sebelumnya kuntilanak sudah memberitahu mereka kebenaran bahwa hantu masker adalah Sehee. Tapi si paman merasa hantu masker bukanlah Sehee, karena ia yakin bahwa hantu masker adalah kepribadian lain dari Sehee. Haechul dan Hyunji rupanya kini akan mendatangi ayahnya Sehee, karena mereka yakin ayahnya Sehee lah yang membuat teman-teman mereka menghilang. Hyunji menyarankan agar mereka mengajak Insu, tapi Haechul menolak. Mereka pun lanjut berjalan tanpa menyadari ada seseorang yang mengawasi mereka. Insu kini lanjut bertanya ke si paman, bagaimana si paman bisa yakin bahwa hantu masker adalah kepribadian lain yang diciptakan Sehee. Si paman pun menjelaskan bahwa ketika seseorang tidak bisa lagi menahan amarah dan rasa sakit, biasanya akan ada kepribadian lain yang tercipta dengan sendirinya dari seseorang itu. Kepribadian lain itulah yang nanti akan membalaskan dendam ketika kepribadian asli sudah tidak mampu lagi menahan rasa sakit dan amarah. Si paman yakin sebelum meninggal, Sehee pasti memikul rasa sakit dan amarah, sampai ketika Sehee sudah tidak sanggup lagi menahannya, akhirnya terciptalah kepribadian lain dengan sendirinya. Jadi intinya setelah Sehee meninggal, muncullah kepribadian lain dari Sehee yang tidak lain adalah hantu masker. Hantu masker itu sangat jahat karena ia muncul dengan membawa dendamnya Sehee. Selama hidup, Sehee terus menanggung rasa sakit
Jadi setelah meninggal, hantu masker akhirnya gentayangan dengan tujuan untuk balas dendam kepada orang-orang yang selama ini menyakiti Sehee. Hyunji yang kini sudah tiba di rumah Sehee langsung mengirim pesan ke Insu, tapi si paman langsung melarang Insu untuk pergi ke rumah Sehee. Insu hanya akan menambah masalah jika pergi ke sana, apalagi si paman juga belum siap untuk melakukan ritual pengusiran hantu. Tapi Insu yang tidak mau Sehee kenapa-napa tetap ingin pergi, hingga si paman jadi memberi belati yang sudah dibacakan mantra. Insu kesal dengan si paman yang terus diam seperti pengecut, dan setelah itu Insu pergi. Haechul dan Hyunji yang tiba di rumah Sehee akhirnya langsung masuk dan langsung memeriksa tempat gelap itu dengan penerangan senter. Haechul dan Hyunji pun mendengar suara gedoran dari dalam lemari seperti yang sebelumnya didengar oleh Sung, hingga saat ingin memeriksa, suara gedoran yang semakin kencang itu membuat suasana semakin horor, dan Haechul serta Hyunji kini tidak bisa keluar karena pintunya ternyata sudah dikunci. Haechul pun berteriak minta tolong, tapi yang terbuka malah pintu lemari. Haechul jadi mengecek sekitar, hingga dari kejauhan muncullah Hyunji yang melihat Sehee atau hantu masker jadi semakin takut, hingga Haechul jadi menenangkan Hyunji. Haechul langsung mengayunkan kayu agar hantu masker menjauh, tapi Hyunji malah makin menjerit karena di dekatnya ada karung yang ternyata berisi jasadnya Sung. Insu yang mendengar teritan Hyunji jadi segera mendekat, dan Haechul yang masih berusaha mengusir Sehee langsung dipukul berkali-kali oleh ayahnya Sehee. Haechul pun tewas mengenaskan di depan mata Hyunji, dan ayahnya Sehee yang langsung menghampiri Hyunji membuat Hyunji semakin histeris. Pikiran Hyunji pun semakin tidak karuan, sampai-sampai ia membayangkan ayahnya Sehee berubah menjadi Sehee. Tak ada kata lain yang bisa Hyunji ucap selain memohon maaf ke Sehee, tapi ayahnya Sehee yang tidak butuh maaf akhirnya langsung menghantam kepala Hyunji. Hyunji pun berakhir, dan setelah itu ayahnya Sehee keluar dengan tatapan kosong melewati Insu. Insu jadi masuk ke dalam, hingga saat mengecek, Insu tidak menyangka karena Haechul, Hyunji dan teman-temannya sudah tewas semua. Insu pun membuka lemari, dan ternyata ia menemukan jasadnya Sehee. Insu langsung membuka masker di wajah Sehee, sampai setelah melihat wajah Sehee, Insu langsung sedih karena Sehee ternyata adalah sosok hantu siswi yang selama ini bermain bersamanya. Nah, jadi dulu di sekolah, Hyunji pernah dimarahi wali kelas karena ada siswi yang memberi laporan melalui surat bahwa Hyunji sering melakukan perundungan kepada para murid. Awalnya Hyunji mengira yang menulis surat itu adalah murid kacamata, tapi saat Hyunji periksa, surat itu ternyata ditulis oleh Sehee. Hyunji yang kesal dia langsung menarik Sehee, dan ia mempertegas bahwa sekarang dan seterusnya ia akan berhenti menindas murid kacamata karena si kacamata sudah digantikan oleh Sehee. Sehee pun terus dirundung oleh Hyunji dan teman-temannya dengan cara disundut api, didandani seperti badut, dicukur rambutnya, dan kemudian dipakaikan masker. Hyunji menyuruh Sehee untuk terus memakai masker karena jika sampai dilepas, Hyunji akan menghabisi Sehee. Si ayah yang sedih melihat penderitaan Sehee sebenarnya ingin melapor wali kelas atau polisi, tapi menurut Sehee hal itu hanya akan semakin memperburuk situasinya di sekolah. Suatu hari, wali kelas melarang keras Sehee memakai masker, tapi setelah itu Hyunji dan teman-temannya merundung Sehee lagi. Sehee pun hanya bisa menahan rasa sakit, dan Hyunji bahkan menyuruh Sehee untuk mati saja jika Sehee merasa diperlakukan tidak adil. Sehee pun akhirnya sadar bahwa keberadaannya di sekolah sepertinya memang sudah dianggap tidak ada. Padahal para siswa dan siswi menyaksikan dengan jelas perundungan yang dialami Sehee, tapi tidak ada satupun dari mereka yang peduli pada Sehee karena memang mata mereka sudah buta dan hati mereka juga sudah mati. Sehee akhirnya memilih mengakhiri hidup, dan hal itu jelas meninggalkan luka yang mendalam untuk si ayah. Kisah Sehee itu kini membuat Insu sedih, hingga setelah itu Insu mulai melihat-lihat barang peninggalan Sehee. Insu menemukan buku gambar yang ternyata setelah diingat saat kecil dulu, Insu dan Sehee pernah menggambar bersama di buku itu. Insu akhirnya menyadari bahwa Sehee ternyata
adalah teman SD-nya. Insu lalu mengecek diary milik Sehee dan ia menemukan nama-nama murid yang sudah ditargetkan untuk dibunuh. Insu yang tahu murid kacamata akan menjadi target selanjutnya jadi bergegas menuju sekolah dan ia juga menghubungi si paman agar bergegas ke rumah Sehee. Insu sudah tahu yang merencanakan pembalasan dendam itu bukanlah Sehee, melainkan kepribadian Sehee yang lain, yaitu si hantu masker. Si paman sempat ragu karena belum banyak melakukan ritual, tapi pada akhirnya ia tetap pergi ke rumah Sehee. Di sekolah, wali kelas yang sedang melihat berita di internet tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan hantu masker di layar monitor. Insu yang baru tiba lalu mendapat pesan dari wali kelas, yang mana wali kelas menyuruh semua murid ke perpustakaan. Insu jadi minta para murid untuk cepat keluar, tapi ternyata pintu sudah terkunci dan lampu tiba-tiba mati. Wali kelas pun muncul, tapi langsung menyiram ruangan dengan bensin. Wali kelas ternyata sudah dirasuki oleh hantu masker atau kepribadian Sehee yang jahat, dan hantu masker ini akan membunuh semua murid karena mereka dulu diam saat menyaksikan Sehee dirundung. Para murid yang ketakutan jelas minta diampuni, tapi Sehee langsung menyalakan korek api. Insu yang mencoba mengajak bicara juga tidak didengarkan, hingga hantu masker langsung menjatuhkan korek apinya. Para siswi panik, tapi hantu Sehee yang selama ini bermain dengan Insu yang berkepribadian baik bisa merebut korek apinya. Sehee memohon ke hantu masker agar berhenti, tapi hantu masker mengungkit penderitaan yang selama ini dialami Sehee. Hantu masker menganggap para murid itu lebih jahat dari Hyunji dan Haechul karena dulu mereka hanya menonton dan menertawakan Sehee. Sehee yang tidak tahan mendengar itu akhirnya langsung disingkirkan oleh hantu masker, hingga hantu masker yang merasuki tubuh wali kelas mulai mengeluarkan kekuatan untuk menghabisi para murid. Insu yang tak tinggal diam langsung menghentikan hantu masker, sementara si paman kini meletakkan jasad Sehee ke hadapannya dan mulai melakukan ritual. Insu juga sudah berhasil mengeluarkan hantu masker dari tubuh wali kelas, dan Insu kemudian mulai mendeteksi keberadaan hantu masker menggunakan kalung jimatnya. Insu mengelilingi para murid hingga kalung jimat itu tiba-tiba berputar tepat di hadapan murid kacamata. Hantu masker rupanya telah merasuki si kacamata karena hantu masker sangat benci dengan si kacamata, sebab dulu si kacamata diam, padahal si kacamata lebih tahu rasanya dirundung. Jadi hantu masker akan membunuh si kacamata, sedangkan di sisi lain, ritual pengusiran hantu yang si paman lakukan kini akhirnya mulai bekerja. Belati yang Insu bawa juga mengeluarkan asap, hingga Insu yang menyadari itu jadi langsung menunjukkan buku gambar yang sebelumnya ia temukan di rumah Sehee ke hantu masker. Nah dulu, ketika Insu kecil sedang dikucilkan oleh teman-teman hanya gara-gara bisa melihat hantu, Sehee langsung datang membela Insu. Sehee menyuruh Insu agar lain kali melawan jika dikucilkan lagi, tapi Insu langsung pergi meninggalkan buku gambarnya. Sehee yang melihat gambar Insu pun tersipu malu karena Insu ternyata diam-diam menggambar wajahnya. Ingatan itu kini akhirnya membuat hantu Sehee yang baik kembali muncul, dan Insu langsung minta maaf ke Sehee karena ia sudah terlambat mengenali Sehee. Sehee pun mengaku sebenarnya dulu ingin mengembalikan buku gambar Insu, tapi Sehee tidak bisa karena Insu sudah pindah rumah. Sehee yang sudah tidak dikendalikan oleh kepribadiannya yang jahat akhirnya menyerahkan korek apinya ke Insu, tapi kepribadiannya yang jahat atau si hantu masker kembali mengendalikan keadaan. Si paman yang sudah sampai puncak ritual akhirnya menyuruh Insu untuk segera membunuh hantu masker dengan belatinya, tapi hantu Sehee yang baik rupanya bisa mengendalikan dan langsung menusukkan belati ke dirinya sendiri. Insu pun meneteskan air mata, tapi Sehee berterima kasih ke Insu karena Insu sudah mau meluangkan waktu sebentar untuk menemaninya dan membuatnya tersenyum. Kenangan kebersamaan mereka yang singkat sudah cukup membuat Sehee bahagia, hingga Insu yang mendengar itu jelas semakin sedih. Sehee pun mengucapkan selamat tinggal, hingga Insu mau tidak mau harus merelakan Sehee yang perlahan menghilang. Setelah waktu berlalu, Insu, paman, serta para murid dan guru mendatangi makam Sehee. Insu sedih karena sekarang tidak akan bisa lagi melihat hantu Sehee, tapi setidaknya Insu lega karena sekarang Sehee akhirnya bisa beristirahat dengan tenang.
5 tahun kemudian, Insu yang akan pergi bekerja tertawa melihat si paman karena sampai detik ini si paman makin dekat dengan si kuntilanak dan terus mengajaknya bermain. Insu lalu mendatangi sekolahnya dulu dan diperkenalkan sebagai guru magang yang baru. Para murid pun menyambut Insu dengan ramah. Namun saat Insu memulai pelajaran, Insu malah melihat sosok hantu siswi baru di meja belakang. Insu jadi pura-pura tidak melihat dan bertanya ke para murid apa yang terjadi dengan siswi yang duduk di bangku belakang. Satu murid memberitahu bahwa siswi yang duduk di belakang itu sudah pindah sekolah, tapi Insu menyadari si murid berbohong karena jika memang si siswi pindah sekolah, si siswi tidak mungkin akan menjadi hantu di sekolah itu. Hantu siswi pun mulai berdiri dan dilihat dari wajahnya, Insu langsung menyadari hantu itu sepertinya menyimpan banyak dendam karena wajahnya menyeramkan. Tapi Insu tetap mencoba tenang hingga hantu siswi itu pun jadi itulah seluruh alur film Morning Grave 2014. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.